2016 995 20795, NIM PPG 902 108 085. Saya adalah peserta PPG dalam jabatan angkatan 4 Universitas Negeri 11 Maret. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Siang, Bu. Apa kabar semuanya, sehat? Sehat, Bu. Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat, Bu. Kabar Ibu sendiri gimana, Bu? Alhamdulillah Ibu juga sehat. Mudah-mudahan semuanya dalam keadaan sehat ya. Ya, baik anak-anak, sebelum kita mulai pelajaran pada hari ini, Ibu ingin kita berdoa dulu seperti biasa. Silakan ketua kelas pimpin doanya. Ya, Bu, sebelum kita mulai pelajaran, marilah kita bersama-sama berdoa menurut kepercayaan dan agama masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Oke, terima kasih Tri. Nah, anak-anak, sebelum kita melakukan kegiatan pembelajaran supaya bisa berjalan dengan lancar, kita buat kesepakatan belajar terlebih dahulu ya. Nah, mungkin di antara kalian ada yang punya usulan. Nah, usulan apa yang harus kita lakukan supaya belajarnya bisa berjalan lancar, efektif. Nah, kira-kira apa usulannya yang pertama? Bu. Ya, silakan Tri. Selalu on cam. Kamera selalu on cam. Oke, usulan yang bagus. Gimana teman-teman, setuju kameranya on cam jadi bisa kelihatan ya? Setuju, Bu. Oke, silakan dinyalakan dulu. Kalau sudah setuju. Yang on cam sedikit. Oke. Yang kedua, kira-kira apa menurut kalian? Aktif, Bu. Jadi kalau Aktif. ditanya selalu jawab. Oke. Pakai seragam. Iya, memakai seragam sekolah. Ya. Bagus, Casey. Jadi karena masih jam sekolah, kita Walaupun memakai di rumah harus tetap memakai seragam lengkap. Oke, bagus. Nah, itu tadi kesepakatan belajar yang sudah kita buat. Semuanya setuju ya? Iya, setuju. Oke, baik anak-anak, untuk sesi yang kedua ini ada 19 orang ya. Berarti semuanya hadir ya, semuanya hadir. Ibu ucapkan terima kasih karena sudah hadir pada hari ini. Ya. Baik, untuk pertemuan kali ini kita akan membahas materi tentang ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan. Sebentar, akan Ibu share dulu. Nah, bagaimana anak-anak? Sudah bisa dilihat PPT yang Ibu tayangkan? Sudah, Bu. Sudah, Bu. Nah, pada pertemuan sebelumnya kita sudah membahas mengenai pengertian peraturan perundang-undangan, ya kan? Terus bentuk-bentuk peraturan perundang-undangan, terus tata urutan peraturan perundang-undangan. Nah, siapa yang masih ingat apa yang dimaksud dengan peraturan perundang-undangan? Oke, Bu. Saya, Bu. Mau Iya, coba jawab. silakan. Yang pertama, yang paling tertinggi itu Undang-Undang Dasar 1945. Yang kedua, ketetapan MPR, Majelis Permusyawaratan Rakyat. Ya. Habis itu ada peraturan pemerintah pengganti undang-undang, kemudian ada peraturan pemerintah atau yang disingkat dengan PP, terus ada peraturan presiden, Perpres. Nah, baik, itu tadi Meisya sudah menyebutkan beberapa bentuk peraturan perundang-undangan yang ada di Indonesia saat ini ya. Dan itu yang sedang berlaku sekarang. Nah, peraturan perundang-undangan itu diatur dengan Undang-Undang nomor berapa sih? Siapa yang masih ingat? Undang-Undang nomor 12 tahun 2011. Oke, bagus Meisya. Jadi, peraturan perundang-undangan itu diatur dengan Undang-Undang nomor 12 tahun 2011. Nah, anak-anak, untuk mengingat kembali apa yang dimaksud dengan peraturan perundang-undangan, ya, sebelumnya kita lihat dulu tujuan pembelajaran kita pada hari ini. Nah, ada yang bisa membacakan? Saya, Bu. Nah, silakan.
Tujuan pembelajaran setelah proses pembelajaran siswa diharapkan dapat memahami ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan, menelaah perilaku taat dan perilaku tidak taat terhadap peraturan perundang-undangan. Oke, terima kasih Tri. Jadi, tujuan pembelajaran kita pada hari ini yang pertama, kalian bisa menjelaskan pengertian ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan. Terus yang kedua, kalian bisa menelaah, menganalisis perilaku taat dan perilaku tidak taat terhadap peraturan perundang-undangan. Nanti akan dibagi lewat LKPD yang sudah dibagikan per kelompok ya. Nanti setiap kelompok Baik, Bu. setiap kelompok akan presentasi sesuai dengan LKPD yang sudah dibagikan. Nah, ini untuk mengingatkan kembali apa yang dimaksud dengan peraturan perundang-undangan. Bisa dibaca satu orang? Saya, Bu. Oke, silakan. Peraturan perundang-undangan menurut Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 memiliki pengertian peraturan tertulis yang memuat norma hukum yang mengikat secara umum dibentuk dan yang ditetapkan oleh lembaga negara atau pejabat yang berwenang melalui prosedur yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan. Nah, terima kasih Mesya. Nah, itu adalah salah satu pengertian pengertian peraturan perundangan menurut Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011. Nah, dilihat dari pengertiannya, kira-kira peraturan perundang-undangan itu memiliki ciri-ciri bagaimana? Mengikat atau memaksa. Satu, Tertulis, mengikat Bu. atau memaksa. Dua, tertulis. Apa lagi? Coba yang lain Dibuat oleh lagi. lembaga atau pejabat yang berwenang. Dibuat atau lembaga atau pejabat yang berwenang. Terus? Berisi aturan. Iya, betul. Bagus sekali. Nah, itu ciri-ciri dari peraturan perundang-undangan. Jadi, tidak semua orang bisa membuat peraturan perundang-undangan ya. Nah, hanya pejabat yang berwenang. Baik, kita lihat ini tadi yang sudah disebutkan oleh Tri dan Mesya tadi ya. Baik, berikutnya kita lihat lagi. Nah, yang akan kita bahas hari ini adalah mengenai ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan. Silakan dibaca apa yang dimaksud dengan kepatuhan atau ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan. Dengan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, kepatuhan berarti sikap taat atau siap sedia melaksanakan aturan. Bersikap patuh akan membentuk perilaku disiplin. Kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan nasional berkaitan dengan terbentuknya kesadaran hukum setiap warga negara. Oke, terima kasih Casey. Nah, itu adalah kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan. Kepatuhan berasal dari kata patuh ya. Patuh berarti sikap taat dan sikap sedia melaksanakan aturan ya. Berarti orang yang taat, orang yang patuh pada peraturan biasa disebut dengan orang yang apa? Orang yang disiplin, Bu. Iya, bagus. Orang yang disiplin. Oke, baik. Kita lanjutkan lagi berikutnya. Ini adalah beberapa indikator untuk mengetahui warga negara punya kesadaran hukum apa tidak. Bisa dibacakan apa saja indikatornya? Coba yang lain lagi yang belum ngomong. Kalika ada Kalika? Pengetahuan hukum. Oh iya, Patir silakan. Bisa, Bu. Ya, Anissa silakan. Anissa bisa on cam. Kesadaran hukum warga negara dapat diukur dari beberapa indikator seperti berikut. Pengetahuan hukum, pemahaman kaidah-kaidah hukum, perilaku hukum, sikap terhadap norma-norma hukum. Oke, baik, itu tadi yang sudah dibacakan oleh Anissa adalah beberapa indikator untuk mengukur warga negara taat pada hukum apa tidak ya. Nah, ini nanti indikator ini akan dijelaskan kembali, diuraikan kembali oleh kelompok 1 ya. Kelompok 1 siap? Kelompok 1 siap? Ya, Bu, siap, Bu. Baik. Ya, Bu. Oke, kalau sudah siap kita lanjutkan berikutnya. Nah, ini ada beberapa gambar yang menunjukkan perilaku taat dan tidak taat terhadap peraturan perundang-undangan. Nah, kira-kira kalau Ibu tanya ini gambar yang nomor 2 ini. Gambar yang nomor 2 di tengah yang ada anak-anak itu ngamen taat apa tidak? Tidak, Bu. Tidak, Bu. Kenapa? Karena itu kan sebenarnya itu dia nggak dapat haknya.
Seharusnya di umur segitu dia mendapatkan pendidikan, tapi dia malah cari duit. Iya, bagus, tepuk tangan Ya. dulu untuk Meisha ya. Baik, itu anak di bawah umur ya, yang harusnya sekolah malah disuruh turun ke jalan, namanya bisa dimasukkan ke eksploitasi anak ya. Nah, itu melanggar Undang-Undang Perlindungan Anak ya. Nah, baik, sekarang kita lihat yang berikutnya, gambar paling atas ini yang pakai masker. Taat Itu apa tidak taat? mereka taat, Bu. Taat. Pada Taat, Bu. protokol Oke. kesehatan. Bagus. Kenapa dikatakan taat? Karena dia memakai masker. Iya, Bu, Harus mematuhi jaga protokol jarak. kesehatan. Iya, benar. Karena kita sedang dalam masa pandemi, ada peraturan yang mewajibkan semua masyarakat menggunakan masker jika berada di luar rumah ya. Oke, baik. Nah, ini tugas ini akan diuraikan kembali oleh kelompok 2 ya. Kelompok 2 sudah siap? Siap, Bu. Siap, oke, bagus. Baik, berikutnya kita lanjutkan. Ini ada video mengenai apa namanya, perilaku tidak taat terhadap peraturan perundang-undangan. Silakan disimak dulu ya. Silakan disimak dulu. Nanti kelompok 3 akan menguraikan kembali pelanggaran-pelanggaran apa saja yang ada dalam video tersebut. Kira-kira tadi videonya kalian sudah bisa menyimak kan? Bisa, Oke. iya, Bu, bisa, Bu. Kira-kira apa yang terjadi dalam video tersebut terjadi tidak di tempat kita? Ada nggak yang terjadi di tempat kita? Ada, Bu. Ada, Bu. Ada. Bahkan sering kayaknya, Bu. Nah, apa contohnya yang sering terjadi di tempat kita? Ya, kalau sekitar sekolah tuh palingan Mm-mm. anak di bawah umur berkendara. Sudah bisa mengendarai motor. Iya, Bu. betul. Terus Apalagi tidak pakai helm, Bu, saat berkendara. tidak memakai helm, betul. Ada lagi yang lain? Nah, misalnya sering menyerobot lampu merah ya, yang biasa kita temui ya. Ya. Nah, oke, baik, ternyata pelanggaran seperti itu terjadi di mana-mana. Baik, kelompok 3 silakan dianalisis kembali video tersebut, ditelaah kembali bersama kelompoknya ya. Kalau sudah siap, kita presentasikan bersama-sama di sini ya. Oke, Ya, Bu. silakan ke kelompoknya masing-masing ya. Baik, anak-anak sudah siap untuk presentasi? Insya Allah siap, Bu. Oke, baik, kelompok 1 dulu ya. Kelompok 1 sudah siap? Saya siap, Bu. Iya. Yang lainnya, kelompok 1 sudah siap? Siap, Bu. Oke, silakan kalau sudah siap di Siap, Bu. share screen. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kami kelompok 1 yang nomor 1. Nomor 1, indikator pengetahuan hukum. Uraian seseorang mengetahui bahwa perilaku tertentu itu telah diatur oleh hukum. Peraturan hukum yang dimaksud di sini adalah hukum tertulis maupun hukum yang tidak tertulis. Perilaku tersebut menyangkut perilaku yang dilarang oleh hukum maupun perilaku yang diperolehkan oleh hukum. Saya membacakan jawaban dari Casey. Selanjutnya nomor 2. Ya, saya akan membacakan indikator nomor 2, pemahaman kaidah-kaidah hukum. Kaidah hukum merupakan segala peraturan yang ada yang telah dibuat secara resmi oleh pemegang kekuasaan, yang sifatnya mengikat setiap orang dan pemberlakuannya merupakan paksaan yang harus ditaati dan apabila telah terjadi pelanggaran akan dikenakan sanksi tertentu. Jawaban tersebut dijawab oleh Amanda. Iya. Terus. 3, sikap Tiga, indikator sikap-sikap
terhadap norma-norma hukum. Uraian norma hukum adalah ketentuan hukum dalam mengatur individu di lingkungan masyarakat, baik tertulis maupun tidak tertulis, yang bersifat untuk menyadarkan dan menerbitkan pelanggar norma hukum. Dari kelompok lain mungkin ada yang ingin ditanyakan mengenai presentasi dari kelompok 1? Tidak ada, Bu. Sudah bagus presentasinya. Oh, sudah bagus, Bu. Oke, baik. Oke, tepuk tangan dulu dong untuk kelompok 1 kalau sudah bagus ya. Baik, jadi orang yang punya kesadaran hukum itu pertama dia harus punya pengetahuan tentang hukum dulu ya. Nah, misalnya dia juga mengetahui misalnya dia tidak patuh terhadap rambu-rambu lalu lintas, biasanya mungkin karena dia tidak tahu ya, karena dia tidak tahu arti-arti rambu-rambu tersebut ya. Nah, ada tulisan dilarang parkir di situ, dia malah parkir. Mungkin dia tidak paham begitu ya. Nah, jadi itu kuncinya. Jadi pengetahuan hukum penting supaya kita punya kesadaran terhadap hukum ya. Baik, berikutnya kita lanjutkan ke kelompok 2. Kelompok 2 silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, nama saya Gibran Bintang Pinili dari kelompok 2 akan membacakan hasil dari diskusi kelompok kami. Pada indikator nomor 1, jawabannya adalah tidak taat. Alasannya karena narkoba merusak mental generasi anak bangsa dan tidak sesuai dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkoba. Dan untuk nomor 2 akan dibacakan oleh Khairun Ica. Nomor 2, taat. Alasannya karena mereka menaati protokol kesehatan yang ditetapkan oleh pemerintah pada saat pandemi COVID-19 dan berjalan secara berjarak. Nomor 3 akan dibacakan oleh Karin Juhainita. Oke, baik. Gambar nomor 3 tidak taat, alasannya karena tidak sesuai dengan pasal 40 Perda nomor 8 tahun 2007 mengatur bahwa setiap orang atau badan dilarang untuk menjadi pengemis, pengamen, pedagang, asongan, dan pengelap mobil, dan anak-anak di bawah umur itu tidak mendapatkan hak pendidikannya. Gambar nomor 4 akan dibacakan oleh Fatir. Taat, alasannya karena mereka tertib membayar pajak dan kewajiban membayar pajak sendiri tercantum dalam pasal 23A Undang-Undang Dasar 1945. Oke, untuk nomor 5 mungkin akan saya bacakan. Hafiz, turunin. Nah, jawabannya adalah tidak taat. Alasannya karena pengambilan uang rakyat termasuk perbuatan korupsi dan tidak sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang yang ingin disampaikan. Oke, baik. Kelompok 2 ada yang masih ingin disampaikan lagi? Tidak. Oke, baik. Sebelum Ibu menanggapi, mungkin ada dari kelompok lain yang ingin menanggapi atau menanyakan mengenai presentasi dari kelompok 2. Silakan. Bisa kembali sedikit nggak, Hafiz? Iya. Nah. Ya. Udah, Bu. Iya. Oke, udah. Semuanya udah bagus, Bu. Presentasi juga udah lumayan. Oke, sudah bagus. Oke, baik. Nah, itu yang ingin Ibu tanggapi sedikit ya mengenai anak-anak yang di bawah umur tadi ya, mengenai gelandangan, pengemis, pengamen di jalanan ya. Nah, sekarang bukan hanya tidak boleh, yang memberi uang pun ditangkap ya. Kalau ketahuannya kita memberi uang kepada pengamen di jalanan itu nggak boleh ya. Nah, nggak boleh dilarang juga. Iya, Bu. Jadi, itu adalah perilaku yang tidak taat ya. Anak-anak harus sekolah, itu namanya eksploitasi anak. Dan kita juga ya dilarang memberi uang kepada pengemis, pengamen di jalanan, begitu ya.
ada peraturannya. Iya, Bu. Baik, itu presentasi dari kelompok 2 sangat bagus, sudah ada undang-undangnya juga ya, disertai alasan. Oke, tepuk tangan dulu untuk kelompok 2. Tepuk tangan dulu dong untuk kelompok 2. Oke, baik, berikutnya kita lanjutkan ke kelompok 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Ibu Guru dan teman-teman lainnya. Hari ini saya sebagai moderator untuk kelompok 3. Perkenalkan, nama saya Tiranggal Pranay yang akan bertugas sebagai moderator pada hari ini. Saya akan membimbing jalannya presentasi ini. Ya, nomor 1. Sebutkan perilaku yang tidak taat terhadap peraturan perundang-undangan pada video tersebut. Perilaku yang tidak taat terhadap peraturan perundangan pada video tersebut adalah tidak menggunakan safety belt pada saat berkendara. Silakan. Yang kedua adalah tidak menggunakan helm, kemudian memasuki iring-iringan VVIP, kemudian tidak menggunakan TNKB atau tanda nomor kendaraan bermotor, kemudian berbonceng 3 lebih dari ketentuan, dan melawan arus pada jalan satu arah. Silakan Reva untuk melanjutkan presentasi ini. Apa yang menyebabkan tindakan atau perilaku tersebut terjadi? Iya Bu, ini Reva pakai akun Fatir buat membacanya apa kan Bu? Iya. Lanjutkan. Iya, lanjut aja. Lanjut. Ya, dilanjutkan nggak apa-apa. Yang menyebabkan tindakan. Jangan ketawa. Yang menyebabkan tindakan atau perilaku tersebut terjadi adalah kurangnya kesadaran dan rasa tanggung jawab dalam diri masyarakat. Saya silakan untuk Rani melanjutkan presentasi ini. Oke, nomor 3. Upaya apa yang dapat kita lakukan untuk menciptakan perilaku taat terhadap peraturan perundang-undangan dalam kehidupan sehari-hari? Upaya yang dapat kita lakukan untuk menciptakan perilaku taat terhadap peraturan perundang-undangan dalam kehidupan sehari-hari adalah mematuhi peraturan lalu lintas, misalnya tidak menerobos lampu merah, memakai peralatan berkendara secara lengkap, tidak mencuri, tidak menganiaya, tidak memeras orang lain. Meningkatkan rasa tanggung jawab dalam diri masing-masing. Silakan Ulan untuk melanjutkan presentasinya. Pelanggaran yang terjadi dalam video tersebut adalah parkir sembarangan, menggunakan TNKB buatan dan TNKB modifikasi tidak sesuai standar kepolisian, menggunakan kaca film terlalu gelap, melanggar rambu lalu lintas, pengendara yang belum cukup umur dan dipastikan belum mempunyai SIM, menerobos rambu-rambu lampu lalu lintas, lampu merah. Saya persilakan untuk Angga membimbing jalannya presentasi ini. Oke. Selanjutnya adalah sesi tanya jawab. Silahkan kelompok lain yang ingin bertanya atau memberi saran. Saya berkenankan. Iya, udah bagus. Udah bagus, Casey. Oke. Kata Casey udah Iya, bagus. Bu. Lebih lengkap, Bu, daripada kelompok saya. Iya. Ya, betul. Ada lagi yang lain yang ingin bertanya? Mungkin ada sesuatu yang kurang dari kelompok 4, kalian bisa kelompok 3, kalian bisa memberikan masukan ya. Silakan, kelompok lain ada lagi yang ingin bertanya atau memberikan masukan? Nggak ada ya. Baik, yang ingin Ibu tanyakan itu belum. Yang ingin Ibu tanyakan itu bagian nomor 4 ya. Nomor 4 itu kan pertanyaannya undang-undang nomor berapa yang dilanggar. Nah, harusnya kalian menyebutkan undang-undang nomor ini tentang lalu lintas misalnya, begitu ya. Nah, ini kan lebih jelas, begitu ya. Nah, oke, baik itu tadi presentasi dari kelompok 3 ya. Sebenarnya presentasinya sudah bagus. Kalian sudah bisa menyebutkan pelanggaran-pelanggaran apa saja
dan peraturan-peraturan apa saja yang dilanggar oleh orang atau masyarakat yang ada dalam video tersebut. Nah, dalam video tersebut banyak sekali pelanggaran yang juga terjadi di daerah kita ya, di tempat kita ya. Nah, baik. Sebagai masyarakat kita berusaha berupaya bagaimana sih supaya pelanggaran itu tidak terjadi lagi, gitu ya. Mohon maaf Bu, Ibu off mic Bu. Oh ya Allah. Oh iya, maaf Ibu tadi lupa menekan mic-nya. Baik anak-anak, itu tadi presentasi dari kelompok 3 sudah bagus, sudah lengkap. Cuma tadi belum disebutkan tadi undang-undang tentang lalu lintas ya. Undang-undang nomor. Nah, undang-undang nomor berapa, Tri? Ketemu nggak, Tri? Belum ketemu Bu. Nah. Oke, baik, mungkin lupa ya kelompok 3 menambahkannya ya. Baik. Pada dasarnya sudah bagus, kalian sudah bisa menelaah isi video tersebut ya. Oke, tepuk tangan dulu untuk kelompok 3. Nah, anak-anak semuanya sudah bisa mempresentasikan dengan sangat baik, dengan sangat bagus. Cuma mungkin lain kali semua siswa harus aktif ya, semua anggota harus aktif ya. Kalaupun tidak presentasi, kalian bisa bertanya ya. Nah, bisa bertanya mengenai apa yang disampaikan oleh kawan. Nah, anak-anak tadi itu adalah mengenai ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan. Jadi kesimpulannya seorang warga negara dikatakan taat kepada peraturan jika sudah memiliki beberapa indikator tadi. Apa saja tadi indikatornya? Coba ulangi. 1. Perilaku hukum. Apa lagi? Perilaku taat. Iya, perilaku hukum indikatornya. Terus yang kedua? Yang ada di kelompok 1 tadi tuh, coba sebutkan lagi. Gua silakan. Kelompok 1, tolong sebutkan lagi apa ini? Indikatornya apa saja? Pemahaman kaidah-kaidah hukum Bu. Iya, betul. Apa lagi? Sikap terhadap norma hukum. Betul. Terus apa lagi? Dan pengetahuan hukum. Udah ya. Ya, itu tadi jika semua masyarakat sudah memenuhi indikator tersebut, dapat dikatakan kita sudah mempunyai masyarakat yang taat kepada hukum, begitu ya. Dan mudah-mudahan semuanya bisa taat kepada hukum yang berlaku ya. Nah, baik anak-anak, untuk pertemuan kali ini sampai di sini. Nah, untuk tugasnya kalian masih ada lagi, nanti tugasnya akan dikirim di classroom ya mengenai materi hari ini ya. Silakan nanti dibuka di classroomnya untuk tugas individu ya. Nah, baik anak-anak, sebelum Ibu tutup, ada yang ingin disampaikan mengenai pesan dan kesannya pada pembelajaran hari ini? Pelajaran hari ini cukup simpel dan juga menarik untuk dipelajari Bu. Oke, terima kasih Tri.